Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita malam puji dan doa. Sebelum kita memasuki malam puji dan doa, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 315 ayat 1. Mari masuk. Ya, baik. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
untuk segala kebaikan Tuhan, lawatan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umur takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan kutetapkan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita, memilih pilihan yang tepat. Memilih pilihan yang tepat. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Atau bisa dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan, karena setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau tadi pagi kita mau bangun cepat atau lama agak siang, itu adalah pilihan. Kalau kita mau bekerja atau tidak, itu adalah pilihan. Kalau kita mau bekerja keras atau bermalas-malasan, itu juga adalah pilihan. Dan kalau saat ini kita mau beribadah, mengikuti ibadah malam puji dan doa ini atau tidak mengikutinya, itu juga adalah pilihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa setiap saat di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita harus memilih mau melakukannya atau tidak. Dan kalau kita lihat dalam yang skop lebih besar lagi ya, kalau seorang anak ketika dia sudah kelas 3 nih, mau memilih mau SMA di mana, SMP di mana, atau kuliah di mana, itu juga adalah pilihan, menentukan pilihan. Dan tentunya pilihan yang kita pilih itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, kalau saat ini mungkin ya kita bermalas-malasan, ada orang memilih untuk bermalas-malasan tidak bekerja, tentu kehidupannya akan berpengaruh. Bagaimana dia bisa menikmati hasil jerih payah kalau tidak bekerja? Kalau orang memilih memutuskan untuk rajin bekerja, tentu akan mempengaruhi kehidupannya, bahwa kebutuhannya akan dicukupi. Menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik, itu juga adalah pilihan. Dan pilihan itu tadi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga mau belajar bagaimana supaya kita tidak salah memilih.
Karena tadi pilihan itu sangat menentukan kehidupan kita kan. Untuk itu jangan sampai salah memilih. Kita mau belajar dari Salomo. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ya, kalau pasal yang ketiga itu kalau kita baca dari ayat yang pertama, bahwa Salomo ini adalah tokoh yang dekat kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Hingga pada suatu hari dia bermimpi. Dia bermimpi, kemudian Tuhan berfirman dalam mimpinya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, ini luar biasa ya. Salomo ditawarkan oleh Tuhan, kau boleh minta apa yang hendak aku lakukan kepadamu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, kalau seandainya saat ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk request gitu, minta apa yang mau kita harapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang, wah aku ingin menjadi kaya, panjang umur, ya, sehat, dan lain sebagainya, banyak request ya. Tapi saat ini kita melihat bagaimana Salomo ketika dia diperhadapkan dengan situasi itu, Tuhan katakan, mintalah apa yang hendak aku perbuat kepadamu. Kemudian apa yang diminta oleh Salomo, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu kita bisa lihat ya dalam pembacaan kita tadi ya. Dikatakan ayat ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia meminta supaya dia memiliki hikmat untuk menimbang perkara katanya. Jadi kita melihat bahwa permintaan dari Salomo ini, kita melihat bahwa dia meminta bukan hanya memikirkan dirinya ya. Dia nggak meminta kekayaan, dia nggak meminta umur panjang, atau dia nggak meminta nyawa musuh yang mungkin selama ini menyakiti hatinya. Bisa aja ketika misalnya kita memiliki apa ya, dendam terhadap orang lain, kalau bisa itu lenyap. Tapi kita melihat Salomo tidak berfokus kepada dirinya. Apa yang dia minta? Supaya dia tahu apa yang baik, supaya dia bisa berlaku adil, terutama dalam memimpin orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa pilihan Salomo itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-10 ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya, ketika Salomo meminta hikmat yang daripada Tuhan, dikatakan, aku akan memberkati, aku akan menjadikan seperti apa yang kau inginkan. Bahkan ada bonusnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat bahwa kekayaan, harta, dan apa juga yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-13 ya. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga umur panjang. Sepanjang umurmu takkan ada orang yang seperti engkau di antara raja-raja. Artinya kita melihat bahwa pilihan yang tepat yang diambil oleh Salomo itu kemudian membuat hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Artinya pilihan yang benar akan berdampak baik dan sangat luar biasa di dalam kehidupan. Ini yang mau kita lihat dari Salomo. Namun pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Salomo dapat memilih pilihan yang tepat? Ini yang penting kita ketahui. Karena apa tadi? Setiap kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan tentang apa yang harus aku lakukan, aku perbuat. Itu yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi kunci sukses Salomo? Kenapa dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan diberkati luar biasa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi kunci, sehingga dia berhikmat. Dia tahu apa yang hendak dia minta kepada Tuhan. Ayat yang ke-3 ya, kita lihat ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Inilah yang menjadi kunci.
Bagaimana Salomo bisa memilih pilihan yang tepat sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam mengambil keputusan, dia boleh tepat, dia boleh berhikmat karena dia dekat dengan Tuhan. Ayat yang ketiga itu tadi ya, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita jarang berkomunikasi dengan seseorang, rasanya tidak mungkin kita akan dekat ya dengan seseorang ya. Kita jarang komunikasi nih, nggak akan mungkin kita bisa dekat dengan orang itu. Tetapi ketika kita sering membangun komunikasi, maka akan ada kedekatan. Dan ini juga yang mau kita bangun dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Tentunya dengan banyak berkomunikasi kepada Tuhan. Melalui apa komunikasi dengan Tuhan? Tentunya melalui doa. Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita sering berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa kita, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang berhikmat, yang tahu memilih pilihan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ya, pilihan yang tepat itu sangat mempengaruhi kehidupan. Salomo merasakan penyertaan Tuhan ketika dia dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kehidupannya. Matius 6 ayat yang ke-33 katakannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pilihan hidup yang mungkin pada saat ini diperhadapkan kepada kita? Apakah mungkin soal pekerjaan, atau mungkin bagi orang yang saat ini mencari jodoh, apakah dia itu yang terbaik atau tidak? Mari kumpulkan bersama dengan Tuhan. Atau mungkin ada yang bergumul soal pekerjaan, ekonomi, pendidikan, atau tentang hal apapun yang mau kita putuskan di dalam kehidupan kita. Mari libatkan Tuhan, karena putusan yang tepat, pilihan yang tepat akan membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan salah memilih. Ketika kita salah memilih, maka kehidupan kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan berdampak. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tetap jalin komunikasi kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mampu untuk mengambil pilihan, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Itu dengan membangun komunikasi kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau boleh mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi orang yang berhikmat. Tuhan, jadikan kami orang yang berhikmat, Tuhan. Tahu memutuskan hal yang terbaik dalam kehidupan kami, karena kami menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Bapa di surga, setiap saat kami akan diperhadapkan dengan pilihan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh senantiasa kami miliki. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Juru Injil Pestauni tadi, biarlah firman itu bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita akan bernyanyi kembali, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang
untuk diangkat dan dipulihkannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau berdoa pada malam hari ini. Kami patut bersyukur ya Bapa, karena pada hari ini kami bisa merasakan kasih setia Bapa di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa untuk beraktivitas di dalam kegiatan kami. Ya Bapa, kami tahu pada saat hari ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir COVID ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu setia, bahwa Tuhan selalu mengasihi kami, menjaga kami, agar kami tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk keluarga kami yang Bapak, agar COVID-19 ini tidak menyebar, dan kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan, yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami tahu juga ya Bapak, bahwa banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini, walaupun kami merasa bahwa kami sudah menjaga diri kami, bahwa kami sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, namun kami atau teman-teman kami masih ada yang kena. Namun kami percaya Bapa, dan kami berdoa untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang terkena COVID-19 ini, agar Tuhan sembuhkan, baik itu melalui obat-obatan maupun melalui makanan maupun melalui tenaga medis. Berkati semuanya itu ya Bapak, agar menjadi sarana kesembuhan bagi orang-orang yang terkena COVID-19 ini, terutama bagi masyarakat yang ada di kota Jambi ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan beri semangat dan sukacita, agar mereka tetap senantiasa berpikir untuk melayani orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Bagi keluarga para tenaga medis ya Tuhan, Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan support, agar keluarga yang mempunyai tenaga medis di rumah sakit ataupun dimanapun berada tetap semangat untuk menyembuhkan mereka yang terkena COVID-19 ini. Bapak yang di surga, kami juga mau berdoa untuk para dokter ataupun untuk para tenaga spesialis, ahli-ahli obat, agar kiranya mereka berpikir dan mereka bekerja keras untuk menemukan vaksin antivirus 19 ini ya Bapak. Kami sangat merindukan obat antivirus 19 ini ya Bapak, agar kami bisa terhindar dari COVID-19 ini ya Bapak. Namun kami percaya, karena kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti
menjaga kami, melindungi kami, dan mengobati kami kalaupun kami terkena COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita berdoa kembali, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita akan berdoa. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kembali kami berdoa, Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Gereja Moria Jambi ini, bagi keluarga kami, bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa bagi Bapak MS Rai dan Ibu. Kami mau berdoa untuk Ibu Wisnu, istri Bapak Supana, Ibu Marta Buntu Sande, keluarga Bapak Magnus Pasaya, Bapak Asli Tonga, dan Bapak Sitorus Togatoro. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk saudara-saudara seiman kami ini yang dalam keadaan sakit. Kami percaya untuk keluarga kami ini, kami berdoa agar Tuhan mau menyembuhkan keluarga kami ini. Biarlah kesembuhan itu datang dari Tuhan melalui makanan, obat-obatan, maupun tenaga medis, dan terutama sekali kasih sayang keluarga. Bapak, mungkin banyak juga jemaat kami yang tidak kami sebutkan dalam keadaan sakit. Untuk itu kami mau berdoa kiranya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang ada di gereja ini dalam pemulihan kesehatan. Kami mau berdoa
Ibu Maria, Ibunda Bapak A. Sintonga, Keiko Simanjuntak, Ibu Beli Latif, Bapak Ala Media, Bapak John Panggabean, Oma Indrawati, Ibu Suprati, istri Bapak Rianto, Bapak Taharudin, Bapak Pandapotan Siagian Boruto Gatoro, Ibu Hotmin Simanjuntak, Bapak M. Gulto, Bapak Juni Utamaran, Ibu L. Porumanulang, Bapak L. Sinaga, Ibu Erika Menalu. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kami ini. Dan sekarang ya Tuhan, mereka dalam keadaan pemulihan kesehatan. Biarlah dalam proses pemulihan kesehatan ini ya Bapak, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah, Tuhan yang selalu memberkati keluarga yang menjaga, memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang diminum. Biarlah dengan pemulihan kesehatan ini ya Bapak, Engkau tetap untuk menjaga dan memberkati keluarga ini. Kami juga mau berdoa bagi jemaat gerejamu ini, Gereja Moria Jambi ini, bagi saudara-saudara kami yang merindukan keturunan. Tuhan jamah, Tuhan berkati, terutama bagi kaum ibu, agar mereka bisa memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu dengan hadirnya seorang anak. Ya Bapak, mungkin banyak keluarga-keluarga kami ini yang sudah lama merindukan keturunan, yang sudah kesana kesini melakukan pengobatan, namun mungkin belum waktunya Tuhan untuk memberikan kepada mereka ini keturunan. Namun kamu percaya dan tetap semangat untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini ya Bapak. Biarlah gereja kami ini menjadi gereja yang memberikan sukacita, menjadi berkat, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah provinsi kami, dan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja kami ini adalah gereja yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa juga kami ya Bapak mau berdoa untuk semua hamba Tuhan dan majelis gereja Moria, agar Tuhan memberkati, memberikan kesatuan hati dalam pelayanan. Ajari kami yang majelis ini ya Bapak untuk selalu bergandengan tangan dalam pelayanan, agar pelayanan kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang bisa kami berikan ya Bapak, itulah yang bisa tubuh kami berikan untuk pelayanan kami. Untuk itu terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah kami lakukan, dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di pos pelayanan, agar Tuhan selalu menjaga, memberikan kesehatan, serta juga memberikan
kekuatan dalam melaksanakan pelayanannya. Kami percaya ya Bapa, setiap hamba Tuhan yang ada di pos pelayananmu itu bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah yang masih tetap semangat. Untuk itu kita akan kembali bernyanyi. Kalau bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bangkit berdiri, kita bernyanyi Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan aku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali dan kita akan menyerahkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya dan kami terus ya Bapa
untuk datang ke hadirat-Mu melalui doa-doa kami yang kami panjatkan pada malam hari ini. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2 dan Pengembangan. Kami tahu ya Bapa, tugas pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini mungkin banyak juga yang mengalami tantangan dan hambatan. Namun kami percaya Bapa, bahwa setiap hamba Tuhan yang melayani, yang ditempatkan di gereja-Mu selalu tetap semangat, dan Tuhan juga memberikan kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba Tuhan ini. Ya Bapa, mungkin ada program-program untuk setiap gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2 dan Pengembangan yang akan dilaksanakan. Untuk itu ya Bapa, biarlah setiap program yang ada, yang dijalankan oleh setiap gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1 dan 2 dan Pengembangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan setiap dana ataupun setiap apa yang dibutuhkan agar setiap proses ataupun kegiatan dari pelayanan Tuhan tetap berjalan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Bishop dan para DS yang lain di wilayah 1 dan 2 dan Pengembangan. Tetap Tuhan yang memberkati, Tuhan berkati keluarga mereka, baik dalam masa pendidikan untuk anak-anaknya maupun dalam mencari pekerjaan. Ya Tuhan, biarlah Bapak Bishop kami, Bapak DS kami yang melayani gereja-Mu ini tetap semangat untuk melakukan pekerjaan maupun pelayanan bagi Tuhan. Kami juga teringat ya Bapak, untuk gereja-Mu yang ada di Jambi, yaitu gereja GMI Kanaan yang beberapa tahun yang lalu ditutup karena alasan yang tidak bisa kami pahami, sehingga kami tidak dapat beribadah di tempat-Mu. Untuk itu ya Bapak, pada malam hari ini kami mau berdoa agar gereja Kanaan yang disegel bisa Tuhan buka melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mungkin pada saat ini ya Bapak, jemaat-Mu yang bergereja di gereja Kanaan tidak nyaman atau tidak senyaman beribadah di dalam gereja. Namun kami percaya ya Bapak, dengan kami berdoa dan meminta agar gereja yang disegel segera dibuka, itu kami aminkan. Dan biarlah kuasa Tuhan menggerakkan hati mereka yang tidak ingin gereja ini dibuka. Tuhan membuka pikiran mereka bahwa kita adalah salah dalam ciptaan-Mu. Dan juga bagi aparat pemerintah, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan memberikan sukacita agar apa
yang menghambat atau yang menjadikan gereja Kanaan ini tutup, agar bisa dibuka kembali. Ya Tuhan, kami percaya dan kami mengaminkan bahwa gereja ini akan bisa beribadah kembali. Untuk itu kami tetap menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bernyanyi dengan judul lagu Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan melakukan doa bersama, yaitu doa pergumulan pribadi kita. Untuk itu, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa doa pribadi selama 2 menit. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami, doksologi, doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan anugerah serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menuntun, memberkati, menyertai kamu sekalian malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat berdoa, tetap semangat terkoneksi, terhubung